Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait kondisi pelamar prioritas 1 yang sukses mengisi formasi P3K meski bernilai pas-pasan, meski nilainya pas-pasan atau rendah Bapak Ibu ya, yang jelasnya dia lolos passing grade. Nah, ini ada kami dapatkan kasus seperti ini Bapak Ibu ya, dan ini terkait dengan salah satu pertanyaan rekan-rekan subscriber ya. Jadi di sini akan ada kondisi pelamar prioritas 1 itu justru sukses mengisi formasi P3K meskipun nilainya itu pas-pasan di tahun 2021. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung to the point saja ke informasinya. Di sini Bapak Ibu ya, perhatikan tabel ini, sumbernya Usman Ogi. Di sini dikatakan peserta P3K tahap tanpa ikut tes tahun 2022. Bapak Ibu perlu pahami bahwa yang masuk dalam kategori prioritas 1 itu adalah berturut-turut, itu diurutkan ya berdasarkan kategori. Yang pertama adalah THK 2, kemudian guru negeri, guru swasta, dan lulusan PPG. Nah, ketika nantinya ada penempatan juga akan diurut seperti itu. Nah, keempat guru lolos passing grade atau prioritas 1 itu nantinya tanpa tes. Tentunya menggunakan hasil tes P3K 2021 ya, tahap 1 2. Nah, kemudian ada juga prioritas 2. Ini tanpa tes Bapak Ibu ya. Belum ikut tes atau belum lulus PG, dan ini masuk dalam kategori THK 2. Jadi yang berhak masuk di prioritas 2 hanyalah THK 2 atau kategori 2 yang belum lolos PG. Kemudian prioritas 3 itu adalah guru non ASN negeri yang terdaftar di Dapodik, itu masa kerjanya minimal 3 tahun. Itu juga tanpa tes Bapak Ibu ya, tetapi nantinya bersama dengan prioritas 2 akan menjalani verifikasi dan validasi oleh Kemdikbudristek. Nah, yang terakhir adalah ada pelamar umum, yaitu lulusan PPG dan pelamar yang terdaftar Dapodik termasuk guru swasta. Nantinya ikut tes kompetensi dengan sistem CAT UNBK. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oke, sekarang kita coba cek dulu ya Bapak Ibu ya, kira-kira mana kondisi yang memungkinkan meskipun bernilai rendah pelamar prioritas ini justru menempati formasi. Wow, ini beruntung banget Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang jadi patokan adalah untuk prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi ini semuanya ini adalah P1 atau pelamar prioritas. Jadi nantinya kalau misalkan ada satu formasi, nantinya itu anggaplah sekolah A ini satu formasi, ada satu formasi disediakan. Nah, dari keempat, anggaplah guru induknya ini ada 4, yaitu 1 THK 2, 1 honorer negeri, 1 lulusan PPG, dan 1 swasta. Sorry ya, ini kan tidak membangun kelas, salah ya, ini pelamar dari luar 2. Nah, anggaplah seperti itu ya. Ini kan sebenarnya tidak bisa melamar karena ada guru yang lolos passing grade. Nah, misalkan ini THK 2 dengan honorer negeri. Kalau berdasarkan kategori, maka secara otomatis THK 2 inilah yang akan mengisi satu slot formasi. Kenapa kejadiannya seperti itu? Karena THK 2 ini adalah berada di urutan pertama untuk prioritas penempatan khusus pelamar prioritas 1. Nah, barulah honorer negeri, barulah lulusan PPG, dan yang terakhir adalah guru honorer swasta. Ini sudah ketentuan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Seperti itu ya. Nah, dari segi kategori urutan pertama itu THK 2. Ingat itu Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini juga di rakor kemarin di sini ada slide-nya ya, bahwasanya di sini pelamar THK 2 menjadi pelamar prioritas yang didahulukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan. Nah, seperti itu ya. Jadi yang didahulukan dulu adalah THK 2. Jadi memang ada indikasi bahwa pemerintah ingin menghabiskan THK 2 terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang di sini kita lanjut lagi sedikit Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan THK 2 lolos passing grade. Nah, di sini ya, THK 2 lolos passing grade menempati formasi jika bersaing dengan guru negeri posisi sama ya, bersaing dengan guru honorer negeri posisi sama-sama guru induk formasi 1. Logikanya seperti ini, misalkan di sekolah A ada satu formasi, ada 2 guru honorer induk. Kedua guru honorer induk itu, yang pertama adalah THK 2, kemudian yang kedua adalah guru negeri. Nilai guru negeri itu
610. Sedangkan nilai nilai tahap 1 2 dari guru THK 2 itu anggaplah 500 ya, 510. Berarti dari segi nilai guru honorer negeri ini jauh lebih tinggi daripada nilai THK 2. Tetapi yang justru mengisi satu slot formasi yang ada di sekolah A adalah guru THK 2. Kenapa demikian? Karena kedua peserta ini adalah posisinya sama-sama guru induk ya. Posisinya sama-sama guru induk. Kemudian THK 2 ini menang dari segi urutan kategori pelamar prioritas. Karena sudah kita ketahui berdasarkan amanat di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang diurutkan pertama menempati formasi diprioritaskan THK 2 dulu, baru guru honorer negeri, baru lulusan PPG, baru guru swasta. Kan seperti itu Bapak Ibu ya, logikanya seperti itu. Jadi meskipun THK 2 ini bernilai rendah, maka dia yang tetap mengisi slot formasi nantinya jika memang formasinya 1. Beda kalau misalkan formasinya 2, keduanya akan menempati. Nah, bagaimana kalau kita balik ya? Bagaimana kalau kita balik? Misalkan guru negeri ini, guru negeri ini sekolah B ya, sekolah B ini ada satu formasi, kemudian ada satu guru induk. Guru induk itu adalah guru honorer negeri. Kemudian ada satu sekolah lagi, ada satu guru lolos passing grade tetapi THK 2. Apakah THK 2 ini bisa menggeser guru induk yang merupakan guru negeri di sekolah B? Tidak bisa Bapak Ibu ya, tidak bisa. THK 2 tidak bisa menggeser. Apakah formasi dari sekolah B dipindahkan ke sekolah C misalkan untuk THK 2? Juga tidak bisa Bapak Ibu ya, karena guru induk yang ada di sekolah B itu lolos passing grade. Nah, meskipun menang kategori, tetapi dia adalah guru induk. Guru negeri ini adalah guru induk, maka tetap guru negeri inilah yang akan mengisi satu slot formasi. Kalau keadaannya seperti itu. Kalau keadaannya sama-sama posisi sama-sama guru induk dan formasi yang tersedia cuma 1, maka secara otomatis THK 2 inilah nantinya yang akan mengisi satu slot formasi karena sama-sama guru induk. Beda halnya kalau misalkan formasi 1 kemudian guru induknya 2 dan sama-sama THK 2, nantinya di ranking berdasarkan nilai terbaik. Seperti itu Bapak Ibu ya, seperti itu logikanya. Oke, silakan komen di kolom komentar ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini posisinya contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan ini 2 guru induk. Kebutuhan cuma 1. Nah, ini adalah THK 2, ini adalah guru negeri. Nah, berdasarkan urutan kategori, ini sudah tidak bisa lagi di ranking berdasarkan nilai. Karena dari segi kategori, THK 2 ini sudah menang, artinya menang urutan. Maka THK 2 lah yang ini yang akan mengisi satu slot formasi di sekolah B. Sedangkan guru negeri ini akan disimpan terlebih dahulu datanya di database sementara atau cloud, atau dicarikan sekolah by system oleh Kemendikbud yang masih kekurangan guru sesuai linearitas ijazah dan sertifikat pendidik. Nah, seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Posisinya seperti itu. Jadi THK 2 ini paling diprioritaskan pertama. Kemudian di sini penjelasannya bahwasanya guru negeri swasta lulusan PPG akan masuk urutan 2, 3, 4 berdasarkan prioritas 1. Nah, seperti itu ya. Kalau masih ada THK 2 misalkan sekolah. Nah, sekolah misalkan 3 formasinya. Kemudian guru induknya juga 3. Nah, nantinya yang akan mengisi adalah THK 2 dulu, kemudian guru negeri, baru lulusan PPG. Nah, kalau misalnya kan formasinya 4, maka langsung maju juga guru swasta. Kan logika seperti itu, diurutkan dulu yang pertama THK 2, kemudian guru negeri, kemudian lulusan PPG dan guru swasta. Nah, seperti itu ya. Beda lagi kalau guru swasta atau lulusan PPG atau guru negeri melamar formasi di sekolah yang tidak ada guru PG-nya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Logika seperti ini, misalkan ada satu sekolah formasinya 2, guru induknya 2, tapi guru induknya ini tidak PG, sedangkan ada sekolah B, kemudian ada guru swasta juga di sini. Nah, itu bisa menarik formasi masuk ke sekolah B, menarik formasi masuk ke sekolah
C misalkan. Nah, guru swasta bisa mengisi ya, karena memang di sini posisinya guru ini tidak PG Bapak Ibu ya, guru ini tidak PG, maka formasinya itu dipindahkan, tetapi tidak menggeser guru induk yang tidak PG tersebut. Nah, seperti itu logikanya ya. Oke, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengerti dan sudah paham ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nantinya guru yang kalah bersaing di sekolah induknya sendiri akan masuk di cloud nantinya atau database. Nantinya itu akan dicarikan sekolah yang masih sangat kurang gurunya atau disimpan dulu di situ databasenya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi terkait dengan penempatan untuk guru yang lolos passing rate. Bapak Ibu siap-siap saja di antara bulan Juli sampai Agustus 2022. Kita mengharapkan agar Pemda bisa memaksimalkan kuota formasi nantinya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.